Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sorting dengan metode lanjutannya gitu ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah belajar sorting dengan menggunakan bubble sort, kemudian kita juga sudah menggunakan selection sort dengan kode programnya dalam bahasa C++ gitu ya. Jadi yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan sorting dengan metodenya adalah insertion sort. Jadi sorting di sini memang sangat penting dalam sebuah pengolahan data atau struktur data gitu ya. Dan beberapa algoritma ini adalah algoritma yang cukup mudah untuk dipahami, kemudian dan bisa diimplementasikan dalam bentuk apa aja gitu. Jadi bisa insertion, bisa selection, kemudian bisa juga menggunakan yang bubble sort. Nah, sama seperti bubble sort dan juga selection sort. Jadi di sini insertion juga kita bisa menggunakan model ascending. Jadi dia mengurutkan data dari kecil ke besar atau A ke Z, atau juga bisa menggunakan descending dari besar ke kecil atau dari Z ke A. Jadi di sini kita akan mencoba membuat yang namanya insertion sort. Nah, bagaimana insertion sort? Insertion sort di sini kita punya data yang belum terurut gitu ya. Nah, dia akan melakukan pengecekan setiap data yang ada dibandingkan dengan data sebelumnya. Jadi misalkan di sini saya punya 3, dibandingkan dengan data sebelumnya, dia lebih kecil, dibandingkan dengan data sebelumnya lebih kecil, maka dia nanti kalau misalkan sudah dia adalah paling kecil disisipkan. Jadi kalau 1 disisipkannya sebelum 6, sebelum 5, sebelum 3, karena dia 1 kurang dari 3. Kemudian ketemu 8, karena dia tidak lebih kecil dari 6, maka dia tetap. 7 lebih kecil dari 8, dia masuk, tapi dia tidak lebih besar dari 6. Nah, kemudian 2, 2 lebih kecil dari 8, betul, 8-nya geser, 7-nya geser, 6-nya juga geser, 5 geser, 3 geser, kemudian 2-nya nyisip. Jadi di sana dia disisipkan, makanya disebutnya adalah insertion. Jadi dia insert di dalam sebuah posisi. Gitu ya. Jadi di sini 4 kurang dari 8, 7, 6, 5, tapi dia tidak kurang dari 3, makanya dia berada di tengah-tengah. Jadi di sini diulang ya. 5 dibandingkan dengan 6. Ya, jadi sini 5 dibandingkan dengan 6, 5 lebih kecil dari 6, maka 6-nya bergeser, kemudian 5-nya disisipkan. Kemudian 3, 3 lebih kecil dari 6, kemudian 3 lebih kecil dari 5, maka dia disisipkan. Kemudian dia 1 lebih kecil dari 6, kemudian lebih kecil dari 5, kemudian dia lebih kecil dari 3, kemudian disisipkan. Kemudian 8, karena dia tidak lebih kecil dari 6, maka dia diam saja di sana. Kemudian 7, dia lebih kecil dari 8, dicek dengan 6, ternyata dia lebih besar, maka dia akan disisipkan di sana. Kemudian 2, 2 lebih kecil dari 8, lebih kecil dari 7, lebih kecil dari 6, kemudian lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 3, dengan 1 ternyata dia lebih besar, maka dia akan disisipkan. Begitu juga dengan 4, 4 lebih kecil dari 8, kemudian lebih kecil dari 7, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 5, dan juga tidak lebih besar, tidak lebih kecil dari 3. Jadi dia akan masuk di sana. Jadi itu untuk konsep dari insertion sort. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membuat kode programnya. Jadi yang kemarin kita menggunakan bubble sort dengan array itu maksimal datanya adalah 5, dengan ada fungsi masukkan data, kemudian ada fungsi untuk mencetak, kemudian di sini adalah fungsi untuk bubble sort. Jadi ini adalah sorting yang paling sederhananya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah selection sort. Di sini juga sudah dibuatkan dalam bentuk fungsi. Kemudian yang berikutnya adalah kita buatkan fungsi untuk insertion sort. Jadi di sini adalah void insertion sort, ya. Jadi insertion sort. Kemudian isinya itu adalah dia akan mengambil nilai dari masing-masing indeks. Jadi awalnya indeksnya mulai dari 0 gitu ya. Indeksnya mulai dari 0.
Nah, kemudian kalau indeks ke 1 lebih kecil dari indeks ke 0, maka indeks ke 0 digeser ke 1, kemudian yang indeks ke 1 tadi yang masih ada di temporary dia akan disisipkan. Kalau misalkan 3 dia kurang dari 6, maka 3-nya ditaruh dulu atau ditempatkan dulu dalam temporary. Kemudian 6-nya ditempatkan di posisi yang ketiga, kemudian 5-nya diposisikan yang kedua, kemudian 3-nya baru masuk ke yang pertama. Jadi begitu urutannya. Gitu ya. Jadi kodenya akan kita buat di sini. Yang pasti kita menggunakan int temporary untuk menyimpan datanya nanti. Ya, jadi di sini kita akan melakukan looping terlebih dahulu. Nah, looping ini digunakan untuk melakukan perulangan dari depan sampai belakang gitu ya. Jadi yang pertama 6 dulu, kemudian 5 dulu, kemudian 3, kemudian 1 dicek dengan yang lainnya. Nah, kemudian di dalam looping yang pertama itu ada looping lagi. Ketika misalkan 3 menggeser 6, menggeser 5, itu ada looping lagi di dalamnya. Jadi di sini saya menggunakan for int i itu sama dengan 1. Kenapa mulai dari 1? Karena di sini dia akan membandingkan dari indeks ke 1 dengan indeks ke 0. Gitu ya. Jadi nanti di sini dibandingkannya adalah di sini. Oke, kemudian i kurang dari max, kemudian i plus plus. Nah, di sini ketika loopingnya itu terjadi, misalkan nih posisinya adalah di 3. Jadi 3-nya disimpan di temp dulu. Baru nanti 3-nya dibandingkan dengan yang lain. Gitu ya. Jadi di sini adalah temp itu sama dengan nilai ke i. Gitu ya. Jadi dia dipegang dulu. Kemudian ketika nilai ke i-1. Kenapa i-1? Karena di sini dia akan membandingkan dengan i-1. Gitu ya. Jadi i-1. Jadi di sini saya bikin variabel aja, namanya adalah int j itu sama dengan i-1. Oke. Jadi ketika nilai ke j, itu lebih dari temp. Jadi ketika nilai j itu adalah i-1. Ketika saya punya 3, 3-nya disimpan di temp. Kemudian jika nilai ke i-1 berarti kan nilainya ada di 5. Jadi jika dia lebih besar daripada temp dan dia sudah berada di akhir sampai dia di akhir, maka dia berhenti gitu ya. Jadi ketika ini lebih besar, maka ini ditukar, digeser. Jadi ketika nilai j lebih dari temp, sampai kapan dia digeser? Sampai dia ketemu titik nolnya. Nolnya ada di sini. Jadi sehingga di sini ketika nilai j itu lebih dari temp dan j itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika j-nya tetap lebih besar sama dengan 0, maka di sini kita akan menggeser. Gitu ya. Ya. Jadi kita akan menggeser. Menggesernya itu berarti nilai ke i itu sama dengan nilai ke j atau i-1 juga boleh. Oke ya. Jadi di sini nilai ke i itu adalah j plus 1 posisinya. Nah, di sini karena loopingnya dia akan menggunakan j terus gitu ya. Maka di sini ketika nilai j, kenapa bukan pakai i? Karena di sini yang dijadikan sebagai loopingnya itu adalah j. Jadi ketika nilai ke j lebih dari temp, j plus 1 itu sama dengan i. Kenapa menggunakan j? Karena di sini loopingnya adalah j. Kalau i nanti di sini nanti jadinya. Gitu ya.
Jadi nilai ke J plus 1 sama dengan nilai ke J. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat nilainya sudah digeser gitu ya. Misalkan nih saya punya nilainya adalah 3. 3 masuk ke tem, kemudian nilai ke J plus 1 itu dibandingkan atau ditukar dengan yang ada di sini. Jadi nilai J plus 1 sama dengan nilai J. Jadi nilai J-nya di sini, nilai J plus 1 sama dengan nilai J. Jadi ini dikopikan ke sini. Kemudian yang di sini juga nanti dikopikan ke sini. Otomatis J-nya nilainya adalah min-min. Gitu ya. Jadi J min-min atau J dikurangi 1. Setelah digeser, setelah dia nyampe yang terakhir, gitu ya, setelah ini geser 5-nya ke sini atau 6 gitu ya kondisinya. 6-nya geser ke sini, 5-nya geser ke sini, berarti dia sudah sampai di 0. Maka waktunya untuk menyisipkan temporary-nya. Jadi di sini setelah selesai, maka nilai ke J itu sama dengan tem. Kira-kira begini. Nah, di sini akan saya cek kembali gitu ya dari sisi kodenya. Ya, di sini ada sedikit koreksi gitu ya setelah diperiksa. Ternyata di sini ketika J lebih dari sama dengan 0. 0 masuknya masih di sini ternyata. Nah, kemudian ketika J min-min, maka nilai terakhir J-nya itu adalah min 1. Indeks dari array tidak ada min 1. Yang ada adalah 0. Sehingga di sini bukan nilai J min 1, tapi nilai J plus 1. Sama dengan tab. Jadi di sini adalah untuk insertion sort. Nah, kemudian kita coba aja untuk mencoba datanya. Kalau tadi dicek berdasarkan dari script kodenya aja. Jadi di sini saya masukkan adalah insertion sort. Oke. Jadi insertion sort, kemudian saya compile, semoga tidak ada error. Oke, jalan. Nah, di sini saya masukkan data 5, 3, 4, 2, 6 misalkan. 2, 3, 4, 5, 6. Datanya sudah terurut gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana proses pengurutannya? Jadi di sini kita check out aja untuk nilai ke mungkin dicetak ya. Di sini coba saya cetak aja gitu ya. Jadi cetak, kemudian kita coba jalankan. Di sini saya gunakan adalah getch. Oke ya. Jadi di sini 5, 3, 4, 2, 6. Oke. 5 dengan 3. Jadi 3-nya masih ada di tem gitu ya. Kemudian 5-nya digeser, kemudian 3-nya masuk. Oh, di sini kurang ENDL. Oke, di sini adalah cout ENDL. Ya. Jadi di sini misalkan 5, 3, 4, 2, 6. 5 dengan 3 dibandingkan ternyata 3-nya lebih kecil daripada 5, sehingga 5-nya digeser, kemudian 3-nya masuk. Gitu ya. Oke, nah kemudian setelah 5-nya, setelah 5 di sini, 5-nya digeser, kemudian dia geser ke kanan, kemudian 4-nya yang masuk. Gitu ya. Kemudian dengan 2, 5-nya digeser, kemudian 4-nya digeser, yang berikutnya adalah 3-nya digeser. Baru 2-nya masuk. Gitu ya. Yang 6 dia karena tetap di sini dia lebih besar dari 5, maka dia akan tetap di sini. Jadi kalau dilihat antara bubble sort, kemudian selection sort dan insertion sort, jadi langkah-langkah yang ada di insertion sort itu lebih pendek daripada
yang menggunakan bubble sort dan insertion sort. Jadi ini adalah script kode program untuk insertion sort dan dalam bentuk fungsi. Jadi nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk sorting, bisa dibuatkan menu. Jadi yang satu adalah bubble sort, yang kedua adalah selection sort, yang kemudian yang ketiga itu adalah insertion sort. Jadi bisa dibuatkan dalam menu. Kemudian ada menu untuk memasukkan data, ada menu untuk mencetak. Nah, kebetulan di sini saya gunakan array sebanyak 5 data. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk algoritma untuk sorting yang berikutnya gitu ya, yang ketiga jadinya. Jadi insertion sort. Oke, terima kasih.